Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Claudius Valentin Tri Wicaksono, NPM 032. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya tentang salah satu tokoh dari aliran psikologi Gestalt, yaitu Mark Wertheimer. Tapi sebelum masuk di penjelasan tentang tokoh, saya ingin menjelaskan sedikit tentang psikologi Gestalt terlebih dahulu. Jadi psikologi Gestalt adalah salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala itu sebagai keseluruhan atau totalitas. Nah, jadi psikologi Gestalt ini itu berbeda daripada aliran-aliran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contohnya saja seperti mungkin strukturalisme yang hanya fokus pada struktur kesadaran, mungkin fungsionalisme hanya fokus pada fungsi-fungsinya, atau mungkin behaviorisme yang hanya fokus pada perilaku. Nah, Gestalt ini itu tidak terfokus seperti aliran-aliran itu, tapi dia secara keseluruhan dia mencakup segalanya gitu. Nah, psikologi Gestalt juga itu bisa diartikan sebagai whole configuration atau bentuk yang utuh, pola, kesatuan atau keseluruhan, yang artinya adalah Gestalt ini adalah keseluruhan yang lebih penting daripada bagian-bagian. Nah, seperti dijelaskan tadi bahwa intinya Gestalt ini itu dia menganggap bahwa ketika mempelajari sesuatu maka harus menyeluruh, bukan terbagi-bagi seperti itu. Nah, dalam aliran Gestalt juga itu terdapat data-data. Nah, data-data di psikologi Gestalt disebut dengan fenomena. Nah, fenomena ini adalah data paling dasar dalam psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt ini sendiri itu diyakini itu berasal dari Mark Wertheimer sebagai pendirinya. Namun Mark Wertheimer ini tidak sendiri. Dia bersama kedua temannya, yaitu Wolfgang Kohler dan Kurt Koffka. Mereka bertiga merupakan tokoh yang memiliki pikiran yang sama, searah. Jadi mungkin dari situ juga kemudian mereka memutuskan untuk bersama-sama mengembangkan teori mereka, itu teori Gestalt. Tapi hal yang perlu diketahui adalah bahwa sebenarnya kata Gestalt itu sudah ada jauh sebelum Mark Wertheimer dan teman-teman ini menggunakan kata itu sebagai nama aliran mereka. Jadi salah satu tokoh dari Belanda, yaitu Helen, itu menjelaskan bahwa sebenarnya kata Gestalt sendiri itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa sebenarnya Mark Wertheimer dan teman-teman ini hanya menggunakan kembali kata tersebut, bukan menciptakan kata Gestalt. Dalam aliran Gestalt sendiri itu muncul sebuah gerakan. Itu pertama kali gerakannya pada tahun 1912, itu dipimpin sendiri oleh Mark Wertheimer sebagai pendirinya. Nah, jadi pada tahun ini, pada gerakan ini, itu mereka fokus pada pengamatan dan problem solving. Nah, pada tahun tersebut itu kebanyakan mereka mengamati tentang cara bagaimana mengajar, bagaimana murid itu belajar. Nah, jadi dari pengamatan tersebut maka didapatlah suatu kesimpulan, atau mereka menyimpulkan bahwa sebaiknya kita ini belajar melalui pemahaman dan pengertian kita ini, bukan melalui penghafalan. Dari penelitian mereka inilah kemudian menumbuhkan psikologi Gestalt yang lebih
lebih menekankan bahasan dalam masalah-masalah konfigurasi, struktur, dan pemetaan dalam pengamatan atau pengamalan. Nah, salah satu tokoh di Gestalt yaitu Kohler. Nah, dia itu melakukan sebuah eksperimen terhadap simpanse. Nah, hal ini itu ditujukan untuk mendukung teorinya. Jadi kayak kita dengar tadi bahwa ada namanya problem solving. Nah, jadi eksperimen itu bertujuan untuk membuktikan teori itu. Mungkin segitu saja tuh sedikit latar belakang atau ya sedikit lah tentang Gestalt. Kemudian kita akan masuk pada materi utama, yaitu tentang Mark Wertheimer. Oke, lanjut. Mark Wertheimer adalah tokoh inti dari psikologi Gestalt, atau bisa dibilang sebagai bapak psikologi Gestalt. Nah, tetapi yang seperti saya katakan tadi, dalam mengembangkan teorinya itu dia dibantu oleh kedua temannya itu tadi, yaitu si Kafka dan si Kohler. Mereka berdua itu membantu atau ya bersama-sama lah dengan Mark Wertheimer ini mengembangkan teorinya. Kemudian Max Wertheimer ini itu dilahirkan di Prague atau ibu kota dari Ceko pada tanggal 15 April 1880. Kemudian ia meninggal pada tahun 1943, tepatnya pada tanggal 12 Oktober di New York, Amerika Serikat. Nah, si Max Wertheimer ini itu pernah belajar paling tidak itu ya berapa tahun gitu dalam bidang hukum, sebelum akhirnya ia berminat tentang dunia psikologi dan mendapatkan gelar PhD-nya dalam bidang psikologi itu tahun 1904. Dia juga itu pernah diangkat menjadi seorang profesor dan bekerja di beberapa universitas di Jerman, sebelum akhirnya ia pindah ke Amerika karena ada perang di benua Amerika pada saat itu yang pada tahun 1934. Nah, itulah mengapa dia bisa wafatnya itu di New York, di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1912 artikel Wertheimer tentang gerakan ilusi itu muncul di Jerman, sekaligus menandai awal dimulainya gerakan psikologi yang dinamakan psikologi Gestalt. Nah, seperti yang dijelaskan pertama tadi bahwa ada gerakan-gerakan pada tahun 1912, yaitu tadi mulai muncul artikel-artikel dari Wertheimer gitu. Kemudian kenapa Wertheimer ini bisa dikatakan sebagai bapak psikologi Gestalt? Nah, si Wertheimer ini dikatakan sebagai bapak psikologi Gestalt karena dia itu melakukan sebuah eksperimen tentang itu persepsi. Jadi ketika dia berjalan, waktu itu ada perjalanan, dia dalam perjalanan naik kereta, kemudian dia itu melihat tiang-tiang listrik apa semua itu bergerak. Nah, dari situlah dia tertarik, kemudian didalami lagi. Kemudian dia melakukan percobaan menggunakan cahaya dan celah. Nah, di situ disimpulkan bahwa jika dua cahaya berkedip-kedip dari padam ke hidup, kemudian cahaya tersebut kemudian padam dan hidup lagi dalam tingkat waktu tertentu, maka cahaya tersebut akan memberikan ilusi atau kesan bagi pengamatnya bahwa cahaya tersebut akan bergerak maju dan mundur. Nah, kalau teman-teman ingat di buku itu ada ketika dia melakukan eksperimen ini menggunakan celah dan cahaya itu, ketika dia memproyeksikan cahaya tersebut ke dalam satu celah, kemudian
dipindahkan ke celah yang lain, tapi dengan jangka waktu yang cepat gitu loh. Nah kemudian diperdalam lagi sama Wertheimer dan dikatakan bahwa jika penglihatan tersebut akan memberikan ilusi epifenomenon. Nah, epifenomenon yang kemudian menjadi dasar teori dari Max Wertheimer dan juga menjadi dasar penting dalam sejarah perkembangan psikologi di dunia. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ingin mencoba seperti yang dilakukan Max Wertheimer ini, itu ada alat namanya stroboskop. Nah, stroboskop ini dia itu berbentuk kotak. Nah, kemudian ada suatu alat lagi yang diletakkan untuk bisa melihat ke dalam kotak tersebut. Nah, dalam kotak tersebut itu ada 2 buah garis, yang satunya tegak, yang satunya melintang. Nah, kemudian kedua garis tersebut akan disajikan secara bergantian, terus disajikan terus menerus secara bergantian, tapi dengan waktu yang relatif singkat. Nah, kesan yang muncul pada kita yang melihat ketika garis tersebut disajikan, kesan yang muncul adalah garis tersebut akan bergerak dari tegak ke melintang. Jadi ibaratkan dia pertama tegak, pelan-pelan langsung ke melintang seperti ini. Nah, sebenarnya hal itu nggak terjadi, maksudnya yang garis itu nggak sebenarnya bergerak, tetapi karena disajikan secara cepat, muncullah namanya epifenomenon tersebut. Nah, jadi begitu penjelasan saya tentang Mark Wertheimer dan teorinya itu epifenomenon. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman, dan saya mohon maaf jika ada penjelasan saya kurang tepat atau kurang memuaskan. Sekian, terima kasih.